Di zaman yang sudah terbalik ini, ada premis bahwa yang dianggap baik itu ternyata tidak baik, yang dianggap benar itu ternyata tidak benar, yang dianggap salah itu ternyata benar, yang dianggap benar itu ternyata salah. Tentu itu tidak bisa untuk dijadikan sesuatu yang mutlak ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa temuan-temuan yang ada mengindikasikan statement itu mengarah ke sahih. Walaupun kita tidak bisa mengatakan sahih 100% ya. Sekarang bagaimana dengan orang gila atau yang dianggap gila yang ada di klinik-klinik jiwa gitu ya. Apakah dengan sendirinya statement itu bisa ditranslate menjadi bahwa yang dianggap gila sebenarnya tidak gila, yang dianggap waras sebenarnya tidak waras, yang dianggap gila sebenarnya waras, yang dianggap waras sebenarnya gila. Lagi-lagi itu kalimat ekstrim ya. Tidak bisa dimutlakan. Walaupun fakta data mengindikasikan bahwa mereka tidak seburuk yang kita anggap, tidak senyungsep yang kita anggap orang-orang gila itu ya. Artinya opini-opini mereka, pernyataan-pernyataan mereka yang dulu kelihatan aneh kok ternyata makin kemari makin dianut, makin diterima begitu. Jadi sebelum ada suatu teori, mereka udah mengatakan itu. Dan ketika teori itu dikumandangkan oleh orang-orang waras, umpamanya motivator atau ilmuwan, itu statement itu tidak dianggap gila lagi. Ya, contohnya ya banyak ya. Antara lain kalau mereka itu orang-orang dalam tanda petik gila, pasien-pasien itu ketika melihat bintang, mereka ada yang dadah-dadah gitu. Halo bintang, hai, muah gitu. Padahal selama ini kan dianggap bintang itu makhluk benda mati gitu ya. Either api atau di angkasa juga ada batu, meteor itu dianggap batu, komet juga dianggap batu begitu ya. Tapi penemuan terakhir ini menyatakan tidak mungkin batu, itu sesuatu yang dinavigasikan, jadi ada makhluk hidup di situ. Jadi gimana dengan orang gila yang selama ini dada-dada? Apa masih patut dianggap gila? Ya, terserah pada masing-masing ya. Begitupun mereka juga pernah zaman dulu ya, istilahnya sih menghayal gitu kan. Tapi bagaimana belakangan ini motivator mengajarkan tentang berimajinasi, bahasanya lebih kerennya daripada menghayal gitu kan. Tapi sebenarnya Albert Einstein dulu juga udah menyebutkan tentang saktinya imajinasi, bahwa imajinasi itu lebih signifikan, lebih penting dari ilmu itu sendiri. Kan
karena dia cakupannya tidak terbatas. Tapi ilmu itu mati, dan tiba-tiba orang gila itu mulai menghidupkan lagi tanpa harus dia paham ya dengan sejarah. Ya, entah Albert Einstein, entah Bung Karno juga mengajarkan tentang bermimpi gitu kan. Kemudian mimpi atau ngayal, imajinasi dia dianggap sebagai sesuatu yang remeh, dilecehkan gitu ya. Nah, setelah era Bung Karno itu kita nggak dengar lagi istilah tentang berimajinasi. Nah, orang gila itu memperkenalkan, menintroduce tentang berimajinasi. Ya pokoknya banyak ya temuan-temuan yang tidak melecehkan orang gila gitu. Artinya orang gila ini tidak sembarangan ngomong gitu. Walaupun secara casing patut untuk dilecehkan gitu ya. Tapi anehnya justru guru-guru mursyid ya yang dikenal sebagai paling waras kok ya berguru kepada orang gila gitu ya. Sufi-sufi gitu ya. Ini ada apa sebenarnya dengan orang gila ini? Ya mungkin karena casingnya aja, jadi manusia cenderung melihat secara covernya ya, bukan isinya gitu kan. Sehingga yang tidak terkenal, tidak terpandang itu ketika mengucapkan kata-kata yang aneh akan dianggap gila, sementara yang terpandang walaupun mengucapkan kata-kata aneh atau perilaku yang mirip dengan pasien itu tidak dianggap gila karena dia udah proven, terpandang, cendekia, golongan yang apa ya, intelektual gitu. Ya itu nasib orang gila di situ. Karena casing, mereka walaupun mengucapkan kata yang benar yang baru dapat dibuktikan sekian lama setelah mereka ucapkan, ya tetap aja dianggap sebagai ya semacam sampah gitu ya, walaupun mereka tidak melakukan kejahatan ya. Jadi orang gila itu kalau berpendapat kita cenderung untuk mengabaikan, padahal kan menurut prosedur kalau ada statement dia harus dibuktikan dulu, bukan langsung dijudge. Kayak di Amerika umpamanya ada pasien bilang begini dan begitu yang sifatnya nuduh, curiga, itu tidak langsung dijudge, nggak dicekoki obat, tapi dicoba dicari pembuktiannya dulu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Itu kan fair kalau begitu. Artinya apa di sini? Kalau ternyata kelompok gila itu sebenarnya orang waras, bahkan kelompok yang patut diharapkan ketika peradaban mulai goyah, kebingungan di sana sini, apakah kita akan masih terus melecehkan orang-orang gila itu? Mereka sudah dikurung, sudah dihina-hina di masyarakatnya, tetapi mereka menyumbangkan sesuatu yang berharga. Dan apalacur, hal itu tidak dihargai oleh masyarakatnya. Bukan karena masyarakatnya jahat, tapi karena lalai gitu ya. Karena berasumsi dan asumsi dan asumsi, akhirnya ya nasib orang gila itu akan terus begitu. Sementara masyarakat tidak bisa mendapatkan
perspektif yang lebih progresif, lantaran sumber-sumber progresif itu distigmatisasi bahkan oleh ilmu psikiatri, bahwa kalau ada perilaku begini, ini sakit A, kalau ada perilaku begini sakit B. Kembali kepada mahasiswa-mahasiswa, apakah langsung menerima apa yang didengar dari kuliah atau berusaha untuk riset. Riset ini penting itu. Dengan riset itu kita akan menemukan hal-hal yang lebih bertanggung jawab secara intelektual, lebih patut dianggap sebagai sesuatu yang berharga secara keilmuan, ketimbang hanya mengiya-iyakan apa saja yang kita dengar, yang jatuhnya jadi tidak mengikuti metode ilmiah itu sendiri, yang sebenarnya metode ilmiah itu berasal dari dunia akademis juga kan, dianut oleh dunia akademis, tapi dalam kenyataannya tidak diamalkan. Maka perlu diamalkan dengan murni dan konsekuen. Try this at home.